Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada siang ini Allah masih sehatkan kita, Allah masih berikan kesempatan kepada kita bersama, kita mampu hadir di rumah Allah ini dan rangka untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat-nikmat itu kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin sebagai bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu rasa syukur kita kepada Allah tidak hanya cukup dengan alhamdulillah, itu bagian diantaranya, tapi rasa syukur yang terbaik di mata Allah adalah kita menjadikan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai cara untuk semakin dekat dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan, kullu ni'matin la yuqarrabu ilallah fa innahu baliyatun. Tiap-tiap nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, ternyata nikmat itu tak mampu mendekatkan kita kepada Allah. Ternyata nikmat itu melalaikan kita kepada Allah. Ternyata nikmat itu menjauhkan kita kepada Allah. Fa innahu baliyatun. Siap-siap nanti musibah datang silih berganti dalam hidup kita. Ulama menjelaskan musibah yang paling ringan adalah Allah buat kita tidak tenang, di rumah gelisah, di kantor tak nyaman, di jalanan apalagi tambah gelisah kita. Padahal sesungguhnya yang kita cari dalam hidup adalah ketenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berselawat pada Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalam kita pada Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diutamakan oleh Rasul pada hari kiamat nanti. Karena memang ada orang-orang yang diprioritaskan oleh Nabi pada hari kiamat nanti. Siapa manusia yang diutamakan oleh Nabi pada hari kiamat nanti? Man aktsarahum sholatan alayya. Siapa mereka yang ketika hidup di dunia ringan lisannya, ringan lidahnya untuk selalu membacakan sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama terus kita tunjukkan rasa takut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minimal caranya adalah kita merasa ditatap dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang merasa ditatap dan dilihat oleh Allah, maka telinganya akan berhati-hati dalam mendengar. Orang-orang yang merasa ditatap dan dilihat oleh Allah, maka matanya akan berhati-hati dalam memandang dan melihat. Orang yang merasa ditatap dan dilihat oleh Allah, maka lisannya akan berhati-hati dalam bercakap dan berucap. Tapi sebaliknya, orang-orang yang tak lagi merasa ditatap dan dilihat oleh Allah, maka telinganya akan liar untuk mendengar informasi yang tidak benar. Matanya akan liar untuk memandang sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lisannya akan liar untuk bercakap dengan seenaknya saja. Oleh karena itu, jamaah Jumat rahimakumullah, kita tunjukkan rasa takut kita di hadapan Allah. Kita merasa ditatap dan dilihat oleh Allah, dan apa yang kita kerjakan suatu saat nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah. Nabi Adam alaihissalam dan ibunda kita Hawa melanggar perintah Allah. Kata Allah, la taqrabah hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini, dilanggar. Karena melanggar perintah Allah, lalu Allah turunkan ke buminya Allah Subhanahu wa taala. Ketika berada di bumi, maka saat itu berjumpalah mereka di Jabal Rahmah dekat padang Arafah. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Ketika mereka berjumpa lebih kurang 300 tahun lamanya, maka saat itu mereka mengatakan, qala, keduanya berkata. Dalam Al-Quran diabadikan dalam surah Al-Isra. Keduanya berkata, Adam dan Hawa mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
mereka merasa bersalah lalu minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam merasa bersalah di hadapan Allah. Dia tinggalkan kaumnya, dia tinggalkan umatnya, lalu dia pergi ketika berada di dasar laut, dalam perut ikan, dalam kegelapan malam. Lalu saat itu Nabi Yunus alaihissalam saat itu mendengar di dasar laut seluruh benda-benda, seluruh makhluk yang ada di dalam laut, mereka bertasbih semuanya. Maka saat itu Nabi Yunus merasa bersalah. Apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Merasa bersalah lalu minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaah Jumat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak bersalah, tak berdosa. Nabi Muhammad maksum, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang Nabi lakukan, dalam hadis Imam Muslim Rasul menyebutkan, apa yang Nabi sampaikan? Wallah, demi Allah, kata baginda Nabi, wallazi nafsi biyadi, diriku yang ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, inni wastaghfiru wa atubu ilaihi mi'ata marrah kulla yaum. Kata Nabi, saya ini setiap hari minta ampun dan beristighfar pada Allah sehari 100 kali. Nabi tak berdosa, Nabi maksum, tapi Nabi ingin mengajarkan kepada kita bersama supaya kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita kembali dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah Jumat rahimakumullah, kisah-kisah Nabi itu diabadikan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Ternyata Nabi ingin mengisyaratkan kepada kita, sesungguhnya kita untuk segera minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa pula kita minta ampun? Nabi jelaskan, kullu bani Adam khata wa khairul khata'at tawwabun. Kullu bani Adam, setiap kita bersalah. Hari ini saja, hari Jumat Saidul Ayyam, mulai dari pagi tadi, kalaulah dinampakkanlah salah kita, kalaulah dinampakkanlah dosa kita, mungkin tak mampu kita keluar rumah hari ini. Mungkin kita di rumah saja. Kenapa? Karena banyak salah yang kita lakukan. Salah dalam mendengar, salah dalam memandang. Hari ini kita buka handphone kita, lewatlah di beranda kita, lewatlah dalam penglihatan kita sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan enak dan merasa tak bersalah kita memandang sesuatu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita salah menduga, kita berprasangka kepada orang. Belum dosa-dosa yang lain lagi, begitu banyak dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya, siapa dalam masjid ini yang tidak berdosa? Kullu bani Adam khata', kata Nabi. Setiap kita bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang yang baik bukan orang yang tidak punya dosa, tapi orang yang baik adalah orang yang merasa bersalah, merasa berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia minta ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, kita ini punya masa lalu yang berbeda-beda atas dosa kita. Kita ini punya masa lalu yang tak sama bentuknya dan berbagai macam bentuknya. Tapi inilah Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang kita mau minta ampun pada Allah, dengan kita bertobat pada Allah, maka Allah ampuni dosa kita. Makanya Allah katakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka, Allah itu senang kepada orang yang suka berulang-ulang kali minta ampun kepada Allah. Redaksi ayat mengatakan sesungguhnya Allah senang kepada orang berulang-ulang kali minta ampun kepada Allah. Mengapa pula berulang-ulang kali? Karena sesungguhnya salah kita, dosa kita juga berulang-ulang. Kadang kita lemah di dosa kita dari telinga, kadang dosa kita dari pandangan, kadang dosa kita mudah dari lisan kita, kadang dosa kita mudah dari hati kita, kadang dosa kita muncul dari tangan kita, dari kaki kita. Semuanya itu banyak dosa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, maka kita dipintahkan oleh agama supaya segera minta ampun pada Allah. Sehingga Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Allah sebutkan, hai orang yang beriman, minta ampunlah, bertaubatlah kepada Allah. Jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu. Allah panggil orang yang beriman untuk minta ampun, untuk bertaubat. Mengapa orang beriman? Rupanya ulama tafsir menjelaskan, sesungguhnya orang beriman sekalipun berpotensi untuk melakukan dosa. Orang beriman sekalipun berpotensi untuk melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tak lepas dari salah dan dosa, maka kita segera sari'u ila maghfirah.
Kita segera untuk minta ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, salah kita itu ada dua. Pertama, bihukukillah. Salah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bihukukil bani Adam. Salah kita dengan sesama manusia. Kalau salah kita kepada Allah, kita menyesal. Karena sesungguhnya orang yang baik itu ketika dia bersalah menyesal. Kita khawatir jamaah Jumat yang berbahagia, ketika kita bersalah kita tidak menyesal. Ini berbahaya nih. Berarti apa? Berarti kita menganggap dosa itu hal yang biasa. Maka beruntunglah orang-orang yang ketika dia berdosa lalu menyesal ya. Yang kedua, dia tunjukkan sesalnya itu dengan minta maaf. Maka muncullah istighfar. Astagfirullahaladzim. Kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita membacakan Sayyidul Istighfar. Kalau hafal alhamdulillah. Kalau yang belum hafal, carikan Sayyidul Istighfar. Banyak cara sekarang. Orang yang membacakan Sayyidul Istighfar habis subuh, menjelang terbit matahari, meninggal waktu duhanya, meninggal siangnya, maka layaklah surga menunggu dia. Orang bacakan Sayyidul Istighfar habis asar menjelang tenggelam matahari di ufuk barat, maka meninggal maghribnya, meninggal isyanya atau dini hari, maka mudahlah kakinya menuju surganya Allah. Kenapa? Karena ada pengakuan, Abu Ulaka, ya Allah, aku akui dosaku banyak ya Allah, faghfirli, ampuni dosaku. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian apa yang kita lakukan lagi? Yang kita lakukan lagi adalah kita menyesal lalu istighfar. Yang ketiga, kita berjanji tidak mengulangi. Inilah kita susah. Di pasal ketiga ini kita tak beriktikad untuk berjanji, saya tidak akan melakukan lagi, saya tidak akan melakukan lagi. Tapi ini yang sering terlanggar. Yang keempat, caranya adalah yaitu ganti yang salah dengan yang baik. Apa salah kita tadi? Salah kita di pandangan mata, melengok sesuatu yang tidak dibenarkan, maka pandanglah ayat Allah. Salah kita di pendengar, maka dengarkanlah ayat Allah. Ganti yang salah dengan yang baik. Itu salah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah kita kepada manusia, bihukukil bani Adam, tentu syarat yang 4 tadi ditambah dengan 1. Ternyata jamaah Jumat rahimakumullah, salah kepada manusia itu lebih berat caranya untuk minta maaf, untuk minta ampun. Yang kalau salah terhadap manusia, yang 4 tadi, menyesal, istighfar, ganti yang salah dengan yang baik, kemudian kita tidak berjanji tidak mengulangi. Kalau yang salah dengan manusia, apa yang menjadi keterlibatan dosa kita dengan sesama manusia, maka jumpai orang itu, temui orang itu. Kalau kita terkait dengan hutang piutang, maka jumpai orang itu, jumpai, bayarkan. Tak cukup dengan air mata, tak cukup dengan nangis saja. Tapi apa menjadi salah kita? Oh, kita pernah memfitnah dia, kita pernah untuk memfitnah dia sehingga menuduh dia. Maka saat itu jumpai mereka. Biarlah di dunia kita berpayah-payah, biarlah di dunia kita bukan merasa hina, bukan merasa rendah, tapi kita khawatir ketika kita menganggap bahwa dunia itu biasa aja tuh. Nanti di akhirat kita akan mencari orang yang siapa kita fitnah, kita mencari siapa kita berdosa dengan orang itu. Lalu saat itu dosa-dosa kita, saat itu dosa dia atau pahala kita limpahkan kepada orang itu. Oleh karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, Allah masih hidupkan kita. Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Bukan hanya untuk hidup saja, tapi Allah inginkan kita menjelang kematian kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kematian terbaik adalah saat kita menutup mata kita untuk kali terakhir. Saat itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad, kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad,
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata was sihata wal afiyata wal barakata wal hidayata was salam ala hadhil jamaah khususun ila biladina Indonesia ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ihwanana mujahidina fi Palestin wa fi ayyi makan ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutakabbalan ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullah akbar.